Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah horor dan kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Hampir Meregang Nyawa, Kisah Pelik di Semeru. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Dan tidak usah lama-lama, bagaimana keseruan kisah ini, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Tepat di tahun 2010, kiranya sudah hampir 13 tahun yang lalu. Seharusnya kisah kelam itu sudah tutup buku, namun nyatanya peristiwa kala itu cukup pelik hingga membuat aku bergidik, meski bukan aku yang mengalaminya. Namun kisah pelik di Semeru mampu membuat aku merinding di sepanjang hari. Kisah pendakian yang berujung rasa trauma yang dialami oleh teman sebayaku. Panggil saja namanya Elani. Elani bukanlah pegiat alam, namun ia selalu memiliki keinginan untuk menaklukkan ketinggian. Terkadang ia lupa dengan kondisi tubuhnya yang tidak sama seperti kawan-kawan lainnya. Meskipun tidak bisa aku pungkiri, tekadnya itu benar-benar bulat. Jika ia ada kemauan, pasti ia akan berusaha sekeras mungkin untuk menuntaskan, bahkan hingga selesai tanpa ada celah atau sisa sedikit pun. Baginya puncak adalah sebuah pencapaian besar. Tidak ada yang bisa menandingi kepuasan di dalam dirinya. Dan tentunya kepuasan itu tidak akan mungkin bisa dilupakannya begitu saja. Itu mengapa ia sangat ingin naik ke puncak Gunung Semeru. Suatu ketika, saat ia sedang bersantai ria di depan balkon rumahnya, tiba-tiba ia mendapat pesan dari salah seorang karibnya yang lain. Panggil saja Sinta, teman Elani saat ia masih duduk di bangku sekolah. Tiba-tiba saja Sinta itu memberikan kabar jika ia akan naik ke puncak Gunung Semeru. Karena Sinta tahu keinginan Elani, ia pun berinisiatif untuk mengajak Elani. Lani, pekan depan aku mau naik nih ke Semeru. Ikut yuk, ucap Sinta kala itu. Meskipun Elani sangat ingin naik, namun ajakan Sinta terlalu mendadak dan sangat terburu-buru. Sementara fisik Elani belum begitu stabil, sehingga rasanya akan sulit untuk mengimbangi langkah Sinta dan juga rekan pendaki yang lain. Elani cukup sadar diri dengan kondisinya saat itu. Kayaknya aku belum bisa ikut deh, Sin. Lagian mendadak banget sih. Udah kayak tahu bulat aja, ucap Elani sedikit kesal. Kamu yakin, Lan, gak mau ikut? Nanti ada kakak kamu ikut juga padahal, ucap Sinta pada Elani. Maksudnya Mas Rijal, Sin. Iya, Lani, Mas Rijal. Tak heran, kakak Elani memang pegiat alam. Sebelumnya pun Elani sempat diajak oleh kakaknya mendaki. Namun saat itu ia menolaknya karena suatu alasan. Setelah mendapatkan info dari Sinta, Elani pun mencoba untuk memastikannya kepada kakaknya itu tentang pendakiannya bersama Sinta. Mas, kata Sinta, Mas mau ke Semeru bareng dia ya? Iya dek, sama Yoga juga kok, jawab Rijal pada Elani. Yoga adalah kakak kandung Sinta. Karena itulah Sinta kemudian mengajak Elani agar dirinya ada teman saat naik ke Semeru lagi. Terlebih lagi pendakian yang akan dilakukan hanya Sinta satu-satunya perempuan di dalamnya. Jadi semisal Elani bersedia ikut, maka Sinta tidak akan lagi sendirian. Elani pun akhirnya menyetujui ajakan Sinta untuk bergabung dalam pendakian tersebut. Namun kakak Elani kurang setuju dengan keinginan Elani. Hingga Elani pun harus membujuk kakaknya terus-menerus agar ia diizinkan untuk ikut.
Meskipun cukup alot, karena Rijal mengkhawatirkan kondisi Elani yang memang sangatlah lemah. Terakhir kali ia diajak Rijal ke Gunung Butak. Ia terus mengeluh karena rasa lelah yang tidak mampu lagi ditahankan olehnya. Kamu yakin El mau ikut? Terakhir kali aja kamu hampir jatuh pingsan loh. Tapi aku ingin naik ke Semeru, Mas. Mas tahu sendiri kan, Semeru salah satu list pendakianku. Kalau nanti ada apa-apa gimana? Kan Mas bisa jagain aku. Rijal pun menarik nafas panjangnya, karena ia tidak lagi mampu menahan keinginan Elani yang sudah begitu menggebu-gebu. Meskipun di satu sisi ia sendiri pun sangat mengkhawatirkan kondisi adiknya itu, mengingat Semeru sangatlah menantang. Terlebih lagi, terkadang cuaca di Semeru cukuplah ekstrim. Apa adiknya tersebut akan mampu bertahan nantinya? Itu yang terus dikhawatirkan oleh Rijal. Akhirnya karena Rijal tidak memiliki pilihan lain, ia pun tidak tega melihat rengekan dari Elani adiknya. Ia pun menyetujui permintaan Elani. Ya udahlah, boleh. Asal kamu olahraga dulu. Karena di Semeru itu apapun bisa terjadi di sana. Semeru memang indah, namun tidaklah mudah. Iya Mas, siap. Elani janji bakal giat olahraganya. Setelah itu, hampir setiap sore, Elani itu berolahraga di halaman rumahnya. Sesekali ia jogging mengelilingi kompleks rumahnya. Ia benar-benar memaksimalkan apa yang bisa dimaksimalkan olehnya. Elani tidak ingin mengecewakan kepercayaan sang kakak. Di sela-sela kesibukannya berolahraga, Elani pun lantas memberitahu Sinta bahwa ia akan ikut dalam pendakian ke Semeru karena telah mendapatkan izin dari masnya, Rijal. Ia belum sempat memberitahu Sinta. Elani sangat yakin jika Sinta akan begitu senang mendengar hal tersebut. Sinta, aku jadi join ke Semeru nih. Mas Rijal udah ngasih izin. Ucap Elani melalui sambungan telepon. Demi apa, El? Aku seneng banget. Akhirnya aku ada temen ceweknya. Iya, Sin. Heaven bareng kita nanti ya di sana. Ya pastilah. Singkat cerita, tibalah di hari keberangkatan mereka semua ke Semeru. Siang itu sudah ada 4 orang yang datang ke rumah Elani untuk berkumpul lebih dahulu. Mereka adalah Yoga, Sinta, Adam, dan Riko. Adam dan Riko ini adalah temannya Mas Rijal. Semula hanya Mas Rijal, Yoga, dan mereka berdua yang akan pergi. Namun tiba-tiba Sinta yang tidak lain adalah adiknya Yoga pun ingin bergabung dengan pendakian ini. Alhasil, kini mereka akan naik ke Semeru berenam. Tepat di rumahku dan juga Rijal, mereka semua lantas membantu Rijal untuk mempacking semua peralatan yang akan dibawa. Setelahnya mereka pun bergegas untuk pergi ke base camp dengan menggunakan sepeda motor di sepanjang perjalanan. Setelah menempuh kurang lebih 2 jam perjalanan, sampailah mereka semua di base camp Ranupani. Perjalanan yang tidak begitu melelahkan, karena memang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah. Kondisi tubuh Elani saat itu pun masih terlihat prima. Bahkan ia kerap kali melempar canda dengan Sinta, menunjukkan bahwa mereka berdua sangatlah nyaman dengan adanya pendakian ini. Meskipun hanya mereka berdua pendaki perempuan di tengah-tengah rombongan Rijal ketika itu. Untuk menghemat waktu, Rijal pun langsung mengurus perizinan ke pos begitu dia sampai di Ranupani. Ia menyerahkan persyaratan yang sebelumnya sudah disiapkan olehnya. Setelahnya mereka pun diizinkan untuk naik di hari itu juga. Perizinan sudah aku urusin. Ini langsung mau naik atau gimana? Rehat dulu aja lah, besok baru naik. Ya udah, kita bangun tenda aja kali ya. Oke, setuju deh, kata Yoga berbincang dengan Rijal. Mereka pun akhirnya membangun tenda di Ranupani. Mereka berencana untuk naik di jam 7 pagi. Mereka menginginkan kondisi tubuh yang sangat prima, sehingga mereka pun tidak ingin langsung naik saat itu juga. Suasana malam di Ranupani cukup dingin.
Elani pun sempat mengeluhkan hal tersebut kepada kakak kandungnya itu, Rijal. Mas, ternyata baru di Ranupani aja udah sedingin ini ya. Ini sebetulnya belum dingin loh, El. Yakin kamu nanti kuat di atas sana? Yakinlah mas, pasti Lani bisa kok. Buktinya di Ranupani juga aku nggak kedinginan kan? Kini malam pun semakin larut. Rijal dan yang lainnya sudah mulai beranjak tidur. Namun Elani tidak. Dia mulai merasakan kegelisahan secara tiba-tiba. Namun ia tidak ingin memberitahukan apa yang dirasakan olehnya kepada Rijal. Sebab Elani khawatir ia tidak akan memperbolehkan naik oleh kakaknya tersebut. Alhasil Elani pun hanya bisa memendam apa yang dirasakan olehnya. Bukan hanya hawa dingin yang saat ini dirasakan oleh Elani, melainkan ia juga merasakan hawa merinding yang asing baginya. Seperti ada seseorang yang sedang mengintainya dari kejauhan. Elani tidak berani untuk mengeceknya secara langsung. Ia tidak cukup berani untuk itu. Alhasil, ia terus dibayang-bayangi rasa gelisah di sepanjang malam di Ranupani. Hingga pada akhirnya, ia pun tertidur dengan sendirinya. Meskipun rasa gelisah yang dirasakan itu tidak kunjung mereda. Hari pun mulai beranjak pagi. Rijal dan yang lainnya sudah terbangun dari tidur mereka. Sementara Elani bangun paling akhir. Padahal tidak biasanya Elani bangun siang. Rijal sebagai kakaknya pun merasa aneh. Tumben banget kamu bangun siang, Dek. Biasanya subuh sudah bangun. Nggak tahu nih mas, kayaknya karena udara di sini terlampau dingin deh. Makanya aku tidur dan sulit bangun. Nyatanya bukan itu alasan yang sebenarnya. Gimana bisa Elani bangun cepat, sementara semalam ia tidur sangat lambat, karena gelisah yang terus menderanya. Gelisah akan kehadiran sosok misterius yang selalu mengawasinya. Tepat di jam 7 pagi, Elani dan rombongan pun mulai bersiap-siap untuk melakukan perjalanan menuju puncak Semeru. Elani ketika itu mendekat ke arah Sinta. Ia ingin menceritakan apa yang dialaminya semalam. Sebab sampai detik ini pun, kegelisahan itu masih ada. Meskipun Elani terus berusaha untuk menepis kegelisahan itu, nyatanya tidaklah mudah. Sinta, kamu ngerasa semalam ada yang ngawasin tenda kita nggak? Enggak kok, El. Aku tidur aman-aman saja kok. Semalam, aku merasa ada seseorang yang terus ngawasin tenda kita. Bahkan aku sampai merinding karenanya. Mungkin itu hanya perasaan kamu saja kali, El. Iya, mungkin kali ya, Sin. Bisa jadi kan, kamu kedinginan, terus pikiran kamu kemana-mana. Udahlah, jangan diambil pusing. Kita enjoy saja, El. Omongan Sinta ada benarnya juga. Elani pun lantas menghela nafas panjang dan berusaha untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Elani berharap tidak ada lagi gangguan yang akan membuatnya gelisah lagi. Elani dan yang lainnya pun mulai melakukan pendakian. Tujuan awal mereka adalah Ranukumbolo, tempat di mana keindahan Semeru terpampang begitu nyata tanpa adanya sekat yang menghalanginya. Elani benar-benar bersemangat. Sebab ini kali pertamanya naik ke Semeru. Wajah sumringah pun terpampang begitu jelas dari diri Elani. Sumpah, aku udah gak sabar pingin banget foto di Ranukumbolo. Tenang, El, kalem. Nanti aku fotoin sebanyak yang kamu mau, El. Tenang saja. Iya, El. Girang amat yang first time naik Semeru. Siapa tahu aku gak bisa kesini lagi, Mas. Makanya aku benar-benar excited. Tenang saja. Selama kamu masih hidup, kamu masih bisa naik ke Semeru lagi. Tenang saja. Tapi kalau aku udah gak ada, ya dikubur lah. dasar kamu ya, Mas. Elani dan Rijal memang kerap melempar candaan yang berlebihan. Wajar saja, saudara sekandung ini memang memiliki jarak usia yang cukup jauh, sehingga Rijal suka meledek Elani yang memang cukup cengeng. Di sepanjang perjalanan tidak ada kendala apapun.
Mereka semua saling melempar kata dan juga canda tanpa henti. Tidak ada kejanggalan ataupun keganjilan di sepanjang perjalanan mereka, hingga mereka pun akhirnya sampai di Ranukumbolo tepat di jam 11 siang. Mereka pun langsung beristirahat untuk makan siang di Ranukumbolo, sembari memandangi danau Ranukumbolo yang benar-benar tenang dan begitu menyejukkan. Saat Rizal dan kawan-kawan yang laki-laki sedang menyantap makanan yang dibawanya, Elani justru mengajak Sinta untuk bersuah foto dan mengabadikan momen di Ranukumbolo. Hampir setiap sudut di Ranukumbolo diabaikan oleh Elani dan juga Sinta. Setelah lelah, keduanya pun menghampiri teman-teman yang lain. Namun bukannya makan siang, keduanya justru asik untuk melihat hasil jepretan mereka di Ranukumbolo. Hingga Rizal pun menegur keduanya. Makan dulu, perut harus diisi. Lihat hasil foto mah bisa nanti. Apa sih mas? Justru dengan melihat hasil foto-foto ini, perutku langsung kenyang seketika. Jawab Elani pada Rizal. Elani pun melanjutkan keasikannya tersebut. Sementara Sinta memilih untuk makan siang, karena memang ia sudah begitu lapar. Saat Elani melihat foto demi foto yang baru saja diambilnya, ia merasa ada satu foto yang cukup ganjil. Foto di mana ia sedang berdiri di depan Ranukumbolo. Di dalam foto tersebut, terlihat suasana yang begitu ramai. Banyak sekali orang di belakang Elani. Padahal jelas-jelas, saat itu Ranukumbolo hanya ada rombongan dia. Tidak ada rombongan lain di Ranukumbolo. Elani pun lantas menunjukkan kepada Rizal. Elani ingin memastikan apakah yang dilihatnya adalah benar atau hanya sekedar halusinasi Elani saja. Mas, lihat deh. Kok aku ngerasa kalau di belakangku sangat ramai orang ya? Sedangkan saat ini kan Ranukumbolo benar-benar sepi. Ucap Elani sembari menunjukkan hasil jepretannya. Namun Rizal justru tidak melihat keramaian di dalam foto Elani. Hanya ada Elani yang sedang berdiri di depan Ranukumbolo. Loh, ini kan cuma ada kamu, Dek. Gak ada yang lain kok. Masa sih, Mas? Coba deh, Mas perhatiin sekali lagi. Rizal pun akhirnya menurut dan berusaha untuk melihat hasil jepretan itu berkali-kali. Namun apa yang dilihatnya masih sama. Tidak ada sedikit pun keramaian di dalam foto itu. Hanya ada Elani seorang diri. Karena tidak puas dengan jawaban Rizal, akhirnya Elani pun menunjukkan fotonya tersebut kepada teman-teman yang lainnya. Dari mulai Sinta, Yoga, dan kedua teman yang lainnya. Namun semua menjawab dengan jawaban yang sama seperti jawaban Rizal. Mereka semua tidak melihat adanya keramaian di dalam foto Elani. Hanya ada Elani dan keindahan Ranukumbolo. Tidak ada yang lain. Setelahnya Elani pun terdiam, tidak berucap satu kata pun. Bahkan saat Rizal menyuruhnya untuk makan, ia pun enggan. Ia tidak habis pikir, kenapa semua orang tidak melihat keramaian di dalam foto itu. Bukankah sangat kentara jika di tempat di mana Elani berdiri, ada banyak sekali orang berlalu lalang? Jika mereka tidak melihatnya, lalu siapa sosok-sosok yang ada di foto tersebut? Apakah lagi-lagi Elani hanya berhalusinasi? Elani pun berusaha untuk menepis apa yang dilihat olehnya. Ia berusaha untuk mempercayai apa yang dikatakan oleh semua orang. Meskipun ia ragu, namun ia tidak punya pilihan lain. Hingga akhirnya Elani pun mengajak semua teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan menuju tujuan selanjutnya, yaitu Kalimati. Mas, lanjut jalan aja yuk. Loh, Dek, kamu makan dulu lah. Makan dulu, jangan sampai perut kamu kosong. Nggak nafsu, Mas. Udah kenyang rasanya. Udahlah, jangan terlalu dipikirkan apa yang kamu lihat di foto itu. Paling itu hanya pantulan cahaya aja, Dek. Makanya kelihatan ramai. Iya, Mas. Elani pun tetap enggan untuk makan. Hingga pada akhirnya mereka pun tetap melanjutkan perjalanan menuju Kalimati. Di sepanjang perjalanan, Elani tetap memikirkan apa yang dilihat olehnya. Ia sangat yakin jika ia tidak salah lihat. Namun semua teman-temannya meragukan apa yang dilihat olehnya.
Kalimati menjadi tujuan mereka setelahnya. Kalimati merupakan pos terakhir sebelum nantinya mereka akan menggapai puncak Mahameru. Di sepanjang perjalanan mereka semua terlihat heaven. Namun tidak dengan Elani. Ia masih begitu gelisah. Ia juga sering mengeluh kelelahan. Hingga mereka pun sering berhenti karena harus mengimbangi Elani. Beruntung semua teman-teman Rijal sudah begitu paham dengan kondisi Elani yang memang sangatlah lemah. Dan mereka semua memaklumi hal itu. Mereka mau untuk berhenti. Bahkan mereka pun tidak ada yang egois sama sekali. Elani beruntung karena terus dimaklumi oleh semua orang. Sehingga ia bisa enjoy dengan pendakian ini. Rijal sebagai kakak kandung Elani pun terus memprotek Elani sebaik mungkin. Bagaimanapun juga, kesehatan Elani menjadi tanggung jawabnya, sebab mereka melakukan pendakian bersama. Setelah cukup lama berjalan, sampailah mereka di Kalimati tepat di jam 5 sore. Di Kalimati saat itu cukuplah sepi. Hanya ada beberapa saja pendaki yang mendirikan tenda di sana. Sebab pada saat itu memang tren pendaki belum sehip sekarang ini. Sehingga wajar jika di Kalimati saat itu tidak sebegitu ramai seperti sekarang ini. Mereka pun mendirikan 2 tenda di Kalimati dengan posisi berhadap-hadapan. Di tengah-tengahnya dipasang flyset untuk memasak nantinya. Saat mereka membangun tenda, Elani dan juga Sinta diminta untuk membuat air panas untuk menyeduh kopi. Keduanya pun menurut, sementara Elani masih terus diam termenung. Ia masih memikirkan kejadian saat di Ranukumbolo. Masih kepikiran Ranukumbolo, Lan? Iya, Sin. Kalau kamu terus kepikiran dengan hal-hal yang tidak seharusnya kamu pikirin, pendakian kamu akan hampa, Lan. Kamu gak bakal heaven. Ayolah, move on. Aku usahain, Sin. Ya haruslah. Elani pun mengangguk. Keduanya pun kemudian bergegas untuk membuat air panas dan menyeduh kopi setelahnya. Tak lama kemudian, tenda pun selesai dibangun. Elani dan Sinta bergegas untuk membawa kopi hangat itu kepada teman-teman yang lain. Mereka semua pun menikmati senja di Kalimati dengan secangkir kopi hangat di genggamannya. Saat sedang menikmati secangkir kopi, Rijal terus memandangi ke arah adiknya, yaitu Elani itu. Ia sangat yakin jika Elani tidak akan mampu untuk melanjutkan perjalanan sampai ke puncak nantinya. Sebab Rijal sangat tahu betul kondisi adiknya itu. Terlebih lagi terlihat dari wajah Elani, ia benar-benar sudah mulai payah dan pucat. Di Kalimati ini memang Elani benar-benar terlihat kelelahan. Ditambah lagi rasa khawatir yang terus mendera semakin membuat dirinya itu tidak baik-baik saja. Meskipun Elani sangat ingin ke Semeru, namun, ia tidak menargetkan puncak sebagai tujuan utamanya. Karena ia sangat paham dengan kondisi fisiknya, sehingga jika ia tidak sampai ke puncak pun, ia tidak begitu masalah. Meskipun tidak bisa dipungkiri, jika puncak Semeru saat ini sudah begitu kentara dari pelupuk mata Elani, yang saat ini sedang berada di Kalimati. Namun, ia cukup sadar diri dengan fisiknya. Semakin lama suhu di Kalimati itu terasa semakin dingin. Wajar saja, mereka memang melakukan pendakian saat musim kemarau, dan musim kemarau menjadi musim paling dingin di gunung. Hari pun berlahan-lahan mulai berganti dengan petang, karena memang mereka semua sampai di Kalimati saat hari sudah begitu sore. Karena perut sudah mulai lapar, mereka pun akhirnya memilih untuk masak makanan yang sebelumnya sudah mereka siapkan. Dan di saat itu kondisi fisik Elani pun mulai drop. Karena ia sudah tidak tahan lagi dengan suhu di Kalimati. Terlebih lagi perutnya kosong. Karena saat di Ranukumbolo ia sama sekali tidak sempat untuk menyantap makanan sedikit pun. Teman-teman, aku masuk dulu ya ke tenda. Sumpah di sini dingin banget. Ucap Elani kepada teman-temannya. Firasat Rijal ketika itu sudah tidak baik-baik saja. Apalagi ketika Elani pamit mau masuk ke dalam tenda lebih dahulu, dengan alasan ia sudah mulai kedinginan. Ia lantas mencoba untuk meyakinkan adik sematawayangnya itu. Dek,
Kamu baik-baik saja kan? Aku butuh kehangatan, Mas. Kalau udah masuk tenda aman kok. Aku yakin. Ucap Elani mencoba untuk menepis kekhawatiran Rijal. Elani pun kemudian masuk ke dalam tenda. Ia lantas menutupi badannya dengan jaket dan sleeping bag. Ia pikir jika ia sudah mengenakan jaket dan sleeping bag, tubuhnya akan berangsur-angsur menghangat. Namun ia keliru. Apa yang dikenakannya nyatanya tidak mampu menghangatkan tubuhnya yang benar-benar kedinginan. Rijal pun semakin khawatir dengan kondisi Elani. Ia kemudian masuk ke dalam tenda sembari membawakan makanan untuk Elani. Bagaimanapun juga, Elani itu adalah tanggung jawabnya Rijal. Dek, ini makan dulu. Enggak, Mas. Lani udah kenyang. Kenyang dari mana? Dari siang kamu itu belum makan, Dek. Sumpah, Mas. Aku udah kenyang. Elani terus menolak makanan yang diberikan oleh Rijal. Rijal pun terus memaksa Elani agar ia tetap makan meskipun ia masih merasa kenyang. Bagaimanapun juga dalam kondisi saat ini sangatlah berbahaya jika perut Elani kosong. Terlebih lagi suhu dingin sedang mencabik-cabik tubuhnya. Dek, jangan gitulah. Makan dikit aja biar perut kamu gak kosong. Rijal terus berusaha untuk membujuk Elani. Sekeras apapun Rijal berusaha untuk memaksa Elani untuk makan, Lani tetap saja menolak. Karena ia benar-benar sedang tidak nafsu makan ketika itu. Tapi Rijal melihat wajah Lani itu sudah begitu pucat. Lani pun sudah mulai lemas, bibirnya bahkan tidak henti-hentinya bergetar karena kedinginan. Akhirnya Rijal pun meminta kepada Elani untuk makan roti jika memang ia enggan untuk makan nasi. Rijal benar-benar khawatir jika perut Elani itu kosong berkepanjangan. Karena itu sangatlah berbahaya. Akhirnya karena tidak ingin kakaknya terus-menerus berbicara, akhirnya Lani pun mau menuruti ucapan Rijal. Ia pun meraih roti yang ada di genggaman Rijal dan bergegas untuk memasukkannya ke dalam mulut. Setelah itu, Lani jauh lebih bisa tenang dibandingkan dengan sebelumnya. Ya udah, Gih, istirahat dulu. Iya, Mas. Rijal pun kembali ke flyseat. Ia kemudian ngobrol dengan teman-teman yang lain di bawah flyseat itu. Ntar kalau Lani gak kuat buat muncak, kalian muncak sendiri aja ya. Aku di sini aja jagain Lani. Ucap Rijal kepada teman-teman yang lain. Rijal berkata demikian karena ia sudah begitu yakin jika Lani adiknya itu tidak akan kuat untuk naik nantinya. Jika melihat kondisi Lani saat ini yang sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya teman-teman yang lain pun setuju. Tapi Lani baik-baik saja kan, Mas? Tanya Sinta kepada Rijal tentang Lani. Lani sedang istirahat. Tadi sih sempat aku kasih roti dan minum dia. Ya, syukurlah, Mas. Minta tolong jagain Lani ya, Mas. Ya pastilah, Sin. Dia kan adekku. Semakin malam suhu di Kalimati pun terasa semakin dingin. Di sini, Lani sudah benar-benar tidak kuat. Tubuhnya terasa ditusuk-tusuk oleh dinginnya suhu Kalimati. Bahkan suhu dingin yang dirasakannya sudah mencapai batas. Hingga seluruh tubuh Elani itu mulai dingin dan mati rasa. Ia hanya bisa menggigil kedinginan. Karena khawatir, Rijal pun beranjak untuk pergi ke tenda Lani untuk memastikan kondisi Elani. Sesampainya di tenda, Rijal benar-benar kaget saat mendapati Elani sudah menggigil hebat. Bahkan bibirnya sudah mulai membiru. Rijal pun panik bukan main. Dek, kamu kenapa, Dek? Dek, hei. Di situ Rijal mulai panik. Elani tidak menjawab satu patah kata pun pertanyaan dari Rijal. Ia hanya bisa menggigil dan terus menggigil. Mendengar kepanikan Rijal, Sinta dan teman-teman yang lain pun beranjak untuk menghampiri tenda Lani. Mas, Lani kenapa, Mas? Gak tahu, Sin. Dia benar-benar kedinginan hebat. Rijal pun berusaha untuk menghangatkan badan Lani dengan beberapa kain yang sebelumnya mereka bawa. Namun Lani tetap saja menggigil. Semua orang yang ada di tenda Lani benar-benar panik. Karena sebanyak apapun kain diselimutkan ke tubuh Lani,
tidak ada yang mampu menghangatkan tubuh Lani. Lani terus menggigil kedinginan. Waduh, bahaya nih kalau sampai Lani kena hipo. Rijal membatin karena dia semakin panik. Sementara itu Yoga dan yang lainnya pun mencoba untuk menghangatkan air di kompor dan memasukkannya ke dalam botol minum. Botol tersebut lantas ditaruh di dekat badan Lani, dengan harapan botol itu akan mampu menghangatkan tubuh Lani dengan segera. Sampai sekitar setengah jam, kondisi Lani tak kunjung menunjukkan perubahan ke arah yang semestinya. Mereka semua pun panik bukan kepalang. Rijal pun kemudian berinisiatif untuk membawa Lani menuju bangunan shelter, karena ia berpikir suhu di dalam tenda masih sangat dingin. Rijal lantas menggotong Lani dengan sekuat tenaga. Dan sesampainya di bangunan shelter, ia langsung memeluk tubuh Lani dengan begitu erat agar tubuh Lani menjadi hangat. Ketika memeluk Lani, Rijal merasakan tubuh adik semata wayangannya itu sudah seperti es batu, benar-benar dingin. Tanpa sadar air mata pun menetes dari kelopak mata Rijal karena ia benar-benar tidak tega melihat adiknya yang sangat kedinginan seperti saat sekarang ini. Beberapa pendaki lain pun mulai berdatangan karena melihat kegaduhan yang terjadi di shelter karena kepanikan Rijal dan kawan lainnya perihal kondisi Lani yang tidak kunjung membaik. Ada apa, Mas? Ada apa? Itu, Mas, teman saya kedinginan. Waduh, bahaya ini, Mas. Bisa-bisa dia kena hipo. Minta pertolongan ke tim SAR aja, Mas, ucap pendaki lain dan juga Adam. Sebetulnya, hal itu sudah terlintas di pikiran mereka. Namun bagaimana cara menghubungi tim SAR? Sementara ponsel kami pun tidak ada sinyal sama sekali. Dan jika salah satu dari mereka harus turun dulu ke Ranupani, bukankah akan memakan waktu yang tidak sebentar? Dan jika mereka harus memaksakan diri untuk membawa Lani turun saat itu juga, mereka khawatir kondisi Lani justru akan semakin memburuk. Mereka pun akhirnya menunggu sampai Lani benar-benar bisa dibawa untuk turun, sembari terus berusaha untuk menghangatkan tubuh Lani. Nyatanya bukan hanya Rijal saja yang mengkhawatirkan Lani, melainkan Sinta dan yang lainnya pun terus memikirkan keselamatan Lani. Meski jarak puncak sudah tidak jauh lagi, mereka sudah tidak lagi memikirkannya. Sebab keselamatan Lani saat ini adalah prioritas mereka. Fokus mereka saat ini adalah Lani, tidak ada yang lain. Sementara itu, Lani merasa dirinya sudah tidak mampu lagi untuk bertahan. Hawa dingin yang dirasakannya terus-menerus menggerogotinya tanpa ampun. Tulangnya seakan kaku dan semua tubuhnya itu membeku begitu saja. Pikiran Lani saat itu hanya satu, yaitu ia akan mati di Semeru, karena ia memang sudah tidak mampu lagi berbuat apapun. Ia hanya bisa menggigil dan terus menggigil. Ingin rasanya ia mengatakan kepada semua teman-temannya bahwa ia sudah tidak akan mampu lagi bertahan, namun sepatah kata pun tidak mampu keluar dari mulut Lani. Malam semakin larut, tapi kondisi Lani tidak kunjung membaik. Ini bagaimana, Mas? Sinta mulai panik. Sekarang jam berapa, Sin? Jam 10 malam, Mas. Apa nggak sebaiknya kita bawa turun Lani saja? Rijal di situ benar-benar panik. Ia tidak bisa memutuskan apa akan membawa Lani turun saat itu juga, atau memilih untuk bertahan. Karena resikonya sama-sama besar. Terlebih lagi suhu dingin di Semeru semakin lama semakin menjadi-jadi. Kita harus putuskan sekarang, Mas. Mau turun atau bertahan? Ucap Sinta yang semakin membuat Rijal panik bukan main. Kondisi Lani saat itu masih sadarkan diri. Ia masih bisa mendengar orang-orang di sekitarnya berbincang satu sama lain. Bahkan, ia tahu kepanikan semua orang, terutama kakak laki-lakinya itu, Rijal. Namun matanya sudah begitu sulit untuk terbuka. Ia bahkan tidak mampu untuk menimpali kepanikan semua orang, karena bibirnya terasa sangat kaku. Tinggalkan saja aku di sini. Aku tidak akan selamat. Begitu yang diucapkan Lani dalam hatinya. Air mata pun menetes begitu saja dari kelopak mata Lani,
karena ia benar-benar tidak bisa lagi berbuat apapun, sementara semua orang dibuat panik oleh kondisinya. Jika ia tahu kejadiannya akan seburuk sekarang, tentu ia akan menuruti ucapan Rijal untuk tidak naik bersama teman-teman yang lain ke Semeru. Mengingat kondisi dirinya tidaklah baik, namun semuanya telah terjadi. Ibarat kata, nasi sudah menjadi bubur. Kini tinggal takdir Tuhan yang akan bertugas, mati di Semeru atau tetap hidup meski kondisinya begitu sulit. Dalam keadaan panik dan tidak karuan, akhirnya Rijal pun memutuskan untuk membawa Elani turun ke Ranukumbolo. Dan keesokan harinya, tepat di pagi-pagi buta, ia akan bergegas untuk meminta pertolongan ke bawah. Ia berharap suhu di Ranukumbolo lebih hangat dibandingkan di Kalimati. Bantu aku turun bawa Elani ya teman-teman. Kita ke Ranukumbolo, kata Rijal dengan nada bicaranya yang panik. Ayo, kita harus upayakan keselamatan Elani semaksimal mungkin, ucap Yoga kepada teman yang lain juga. Setelah mendapatkan instruksi dari Rijal, Yoga dan yang lainnya pun bergegas untuk mengemasi tenda mereka. Sementara Rijal pun bergegas untuk mencari kayu yang akan dijadikan tandu untuk menopang tubuh Elani nantinya. Setelah tenda selesai dibongkar dan sudah kembali memasukkan ke dalam carrier masing-masing, dan Rijal pun sudah selesai membuat tandu dengan kayu yang ditemukannya, yang kemudian diikatkan dengan 2 lapis sleeping bag. Mereka pun kemudian bersiap-siap untuk turun dengan menandu Elani di atas tandu yang sudah selesai dibuat oleh Rijal. Setelahnya Rijal dan Yoga pun bertugas untuk menandu Elani. Sementara barang-barang bawaan Elani, Rijal dan Yoga dibawa oleh kawan yang lain. Mereka semua berjalan pelan, karena kondisi jalur memang menurun. Mereka berusaha sebaik mungkin untuk membawa Elani turun menuju Ranukumbolo. Karena kondisi mereka yang memang sudah cukup kelelahan, mereka pun sebentar-bentar memutuskan untuk istirahat, sebab mereka enggan untuk memaksakan diri, khawatir jatuh dan justru akan membahayakan keselamatan Lani. Beberapa kali Adam dan Riko mencoba untuk menawarkan dirinya untuk menggantikan Rijal menandu Elani. Namun Rijal enggan untuk digantikan. Ia merasa ini sudah menjadi tanggung jawab seorang kakak kepada adik kandungnya sendiri. Selain itu juga ia ingin memastikan keselamatan adik sematawayangnya itu. Meskipun ia begitu kelelahan, namun ia berusaha untuk tetap tegar. Mereka pun akhirnya berhenti lagi untuk kesekian kalinya. Dan saat itu Rijal melihat wajah Lani sudah semakin memucat. Bibirnya tidak henti-hentinya menggigil. Rijal benar-benar tidak tega melihat adik kecilnya tidak berdaya seperti itu. Andai waktu bisa diulang kembali, tentu dia akan dengan tegas melarang Elani untuk naik bersamanya. Lebih baik melihat wajah marah Elani dibandingkan harus melihat wajah pucat Elani. Hati Rijal benar-benar hancur. Ia terus menyalahkan dirinya sendiri karena menganggap ia tidak becus dalam menjaga adiknya dalam pendakian ini. Kuat, Jal, kuat. Kamu pasti kuat, ucap Yoga mencoba untuk menguatkan Rijal. Dek, tahan dulu ya. Sebentar lagi kita akan sampai di Ranukumbolo. Mas janji akan membawa kamu pulang, ucap Rijal sembari meneteskan air mata dan terus mencoba untuk membersihkan debu yang menempel di wajah cantiknya Elani. Mendengar ucapan Rijal yang penuh haru itu membuat teman-teman yang lain merasa merinding. Mereka tidak tega melihat Rijal yang benar-benar terpukul atas kondisi Elani saat ini. Adam pun kemudian memegang pundak Rijal dan berusaha untuk menguatkan Rijal. Bro, sing sabar yo. Muga-muga Lani iso kuat sampai sesuk, ucap Adam mencoba untuk meyakinkan Rijal bahwa Elani akan bisa bertahan. Yoga, Adam, dan Riko, dan Sinta juga sudah beranggapan bahwa mereka akan kehilangan Elani. Karena dilihat dari kondisinya saat ini, akan sangat sulit bagi Elani untuk bisa bertahan lebih lama lagi.
Bibirnya saja sudah mulai membiru karena menggigil. Badannya sudah tidak mampu lagi dideskripsikan dengan kata-kata. Lani, aku minta maaf karena ajakanku kondisimu jadi seperti ini. Lani, aku mohon, kamu harus bisa bertahan. Lani, kuat-kuat Lan. Lihat Rijal kakakmu. Dia benar-benar berjuang mati-matian demi keselamatan kamu. Semangat Lani, semangat. Masih ada gunung-gunung lain yang harus kamu taklukkan. Elani hanya bisa merespon semua ucapan teman-temannya dengan tangisan, dengan air mata yang keluar dari kelopak matanya, sementara mata dan mulutnya sangat sulit untuk terbuka. Hingga hal tersebut benar-benar berhasil membuat semua orang merasa begitu terpukul. Terlebih lagi Rijal yang sedari tadi tidak henti-hentinya berdoa untuk keselamatan Elani adiknya. Dengan sekuat tenaga, Rijal pun kembali berdiri untuk menandu Elani berjalan turun. Dan kali ini dia dibantu oleh Adam, karena Yoga sudah benar-benar kelelahan. Sesampainya di hutan Cemoro Kandang, mereka pun memutuskan untuk kembali berhenti karena kelelahan. Perjalanan yang begitu panjang dengan medan yang menurun serta beban berat dari tando yang dipikulnya sangat mudah membuat Rijal dan yang lainnya merasakan kelelahan yang luar biasa. Lani pun kemudian diturunkan oleh Rijal di atas tanah dan mereka semua pun terduduk lelah. Karena saat itu kondisi Lani masih sadar, meski ia tidak mampu untuk membuka matanya dan tidak mampu untuk berucap satu kata pun. Dalam hati Lani ikut menangis. Ia merasa jika sudah tidak mampu lagi bertahan lebih lama lagi. Dalam kondisi terbaring tak berdaya, Elani berusaha untuk memanggil kakaknya Rijal. Elani ingin mengucapkan kata-kata untuk yang terakhir kalinya. Dengan sekuat tenaga, Elani berusaha untuk membuka mulutnya dan memanggil Rijal. Mas Rijal. Ucap Elani sangatlah lirih. Panggilan itu tidak langsung didengar oleh Rijal, karena suara Elani itu benar-benar lirih ketika itu. Elani pun terus berusaha semaksimal mungkin, karena ia sangat ingin berbicara dari hati ke hati dengan kakak lelakinya itu. Usaha Elani pun membuahkan hasil. Rijal pun mendengar panggilannya meskipun begitu lirih. Mendengar adiknya terus memanggil-manggil namanya, Rijal pun langsung mendekati Elani. Kala itu Rijal sedikit sumringah karena pada akhirnya Lani sanggup untuk mengucapkan sepatah dua kata dari mulutnya. Iya dek, gimana? Kamu sudah membaikkah? Apa yang kamu rasakan sekarang dek? Mas, sepurone yo, aku wis ngrepoti sampean. Dene engko aku wis gak enek. Tolong jenengku sampean tekek ning puncak Mahameru yo. Ucap Elani dengan sangat lirih. Secara spontan, Rijal pun langsung memeluk tubuh Elani. Sembari menangis, membayangkan ucapan Lani itu benar terjadi. Dan tanpa disadari teman-teman yang lain pun turut menangis. Rijal tidak mampu menjawab ucapan Elani. Sebab ia benar-benar sangat terpukul dengan ucapan Lani. Bagaimana tidak? Ucapannya seakan menyiratkan ucapan perpisahan, ucapan seseorang yang akan pergi untuk selama-lamanya. Sementara Rijal belum sanggup jika adik semata wayangnya itu harus meregang nyawa di depan matanya, dan bahkan di tempat yang tidak semestinya, jauh dari orang tua dan jauh dari sanak saudara di rumah. Bagaimana jika ucapan Lani itu benar adanya? Apa yang harus Rijal ucapkan kepada ayah dan ibu di rumah? Bagaimana bisa ia akan tahan dengan omongan semua orang yang akan mengatakan bahwa Rijal adalah kakak yang gagal? Sebab ia telah gagal menjaga Elani. Bagaimana sanggup ia hidup dengan rasa penyesalan di sepanjang hidupnya? Rijal tidak ingin apa yang diucapkan oleh Elani itu terjadi. Rijal akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Elani, bagaimanapun caranya. Sinta pun kemudian mendekat ke arah Elani. Ia kemudian memegang erat tangan Elani yang begitu dingin. Lani,
Kamu kuat kok, kuat. Kita pulang yuk, kita pulang bareng-bareng. Ucap Sinta seraya meneteskan air mata tidak percaya. Karena tidak ingin ucapan Lani itu benar-benar terjadi, Rijal pun bergegas untuk kembali menandu Lani untuk turun. Kita pasti pulang, Dek. Kita pasti pulang. Kamu harus kuat. Sementara itu, semua teman-teman yang lain pun terus memberikan semangat untuk Elani dan juga Rijal. Mereka juga tidak henti-hentinya memanjatkan doa untuk keselamatan Elani, meskipun harapannya tipis. Namun mereka semua masih terus berharap takdir baik akan berpihak kepada Elani kali ini. Saat mereka mulai memasuki area Oro-Oro Ombo, Lani sudah bisa membuka matanya perlahan demi perlahan. Melihat di sekelilingnya ada banyak sekali orang yang juga sedang berjalan beriringan dengan langkah kaki mereka. Orang-orang ini siapa? Perasaan tadi yang ada di sini cuma kami berenam saja. Pikir Elani setengah sadar. Lani seakan-akan sedang berada di dalam sebuah keranda yang sedang diantar oleh banyak sekali pengantar. Meskipun Lani mulai pesimis dengan hidupnya sendiri, namun ia pun juga tidak cukup berani dengan kenyataan pahit yang bisa saja datang menghampirinya tanpa permisi. Siapa mereka? Aku masih hidup kan? Pikir Lani khawatir. Lani pun kemudian berusaha untuk melihatnya lagi, guna memastikan apa yang dilihatnya. Benar saja orang-orang di sekelilingnya sangatlah banyak. Kalau sempat menghitung, mungkin jumlah mereka sampai ratusan. Tapi mana mungkin ada banyak sekali orang di sepanjang jalur pendakian secara bersamaan? Bukankah rasanya sangatlah mustahil? Lagi dan lagi, Lani pun berusaha untuk memastikannya. Mereka semua terlihat sangat aneh, dan mereka seperti bukan manusia pada umumnya. Ada yang rambutnya panjang, ada pula yang kakinya panjang sebelah, ada yang ragam lainnya. Penampakan itu benar-benar membuat merinding ketakutan. Apakah yang lain melihat mereka semua? Tapi kenapa sikap Mas Rijal dan yang lainnya biasa-biasa saja? Apa hanya aku yang melihat sosok mereka? Jika benar hanya aku, apa alasan dibalik semua ini? Ucap Lani dari dalam hati seraya ketakutan. Elani sangat ingin bertanya kepada kakaknya, namun kondisi waktu itu tidaklah memungkinkan. Tubuh Elani benar-benar lemas, bahkan ia sudah tidak mampu lagi untuk berbuat apapun selain berbaring lemah. Untuk berbicara saja, Elani sudah sangat kesulitan. Ia mampu berbicara panjang hanya ketika ia ingin menyampaikan pesan kepada kakaknya. Selebihnya, ia tidak mampu lagi mengucapkan sepatah kata pun. Tidak lama kemudian, di atas Elani, ia melihat ada sesosok hitam yang sedang terbang. Sosok itu terbang tepat di atas tubuh Elani. Elani pun tercengang karenanya. Sosok hitam itu besar, itu seakan hendak menerkam Elani. Lalu secara tiba-tiba, ada telapak tangan yang menutupi mata Lani. Dan sayup-sayup ia mendengar ada seseorang yang berbisik tepat di telinga kirinya. Ojo disawang, meremo wae. Gak usah noleh nenti-nenti. Bisik suara yang entah wujudnya seperti apa. Yang pasti, suara yang terdengar itu cukup berat dan sedikit menggema. Elani mengira yang menutup mata adalah teman-teman atau Rijal kakak lelakinya itu. Namun jika didengar dari suaranya, sepertinya suara itu nampak berbeda dari suara kakaknya atau teman-teman yang lain. Lantas siapa yang sudah menutup matanya itu? Pikir Elani di sepanjang jalan. Mata Elani tertutup cukup lama. Ia bahkan tidak bisa melihat apa yang ada di sekitarnya. Semua gelap, bahkan sangat-sangat gelap. Setelahnya, tak lama kemudian, tangan yang menutupi matanya itu terlepas perlahan-lahan. Betapa kagetnya Elani saat ini mendapati bahwa dirinya saat ini sudah berada di sebuah ruangan, tepatnya di shelter Ranu Kumbolo. Loh, kok tiba-tiba aku ada di sini? Kemana perginya bayangan hitam itu? Kemana perginya sosok yang sudah menutupi mataku di sepanjang jalan?
Elani keheranan dalam hatinya. Sampai di shelter Ranukumbolo, Rijal langsung meminta tolong kepada yang lain untuk mencari kayu bakar. Kayu itu nantinya akan dibakar di dalam bangunan shelter dengan harapan tubuh Elani akan kembali hangat seperti sedia kala. Beruntung bangunan itu terbuat dari tembok, hingga kalaupun mereka semua membuat bara api, suhunya bisa hangat. Elani pun ditemani oleh Rijal dan juga Sinta. Keduanya tidak henti-hentinya mengkhawatirkan keadaan Elani. Bahkan Sinta pun terus menggenggam tangan Elani. Raut wajah sendu benar-benar terlihat dengan jelas di wajah Sinta. Ia benar-benar merasa sangat bersalah. Bahkan ia tidak henti-hentinya mengucapkan maaf kepada Elani. Padahal jelas-jelas kejadian ini bukan disebabkan olehnya. Elani naik ke Semeru juga atas kehendaknya sendiri. Meskipun bermula dari ajakan Sinta, Elani tidak menyalahkan siapapun atas apa yang dialaminya saat ini. Satu harapan Elani, ia bisa pulang bersama Rijal dan menjalani kehidupan selanjutnya. Ia tidak ingin berakhir tiada di Gunung Semeru. Setelah kayu bakar berhasil ditumpuk oleh teman-teman yang lain, mereka pun bergegas menuju shelter. Setelahnya kayu tersebut pun dibakar oleh Rijal untuk menghangatkan tubuh Elani. Perlahan-lahan tubuh Elani pun mulai hangat karena bara dari kayu bakar tersebut. Perlahan namun pasti Elani pun mulai mampu untuk kembali berucap meskipun dengan suara yang begitu lirih. Mas, ojo nangis. Awakku wis rada enak kok. Tenan to, Dik? Kamu wis enakan toh? Iya mas, saya sudah enakan dikit. Melihat keadaan Elani yang sudah mulai membaik, Rijal pun merasa sangat lega. Itu artinya Elani akan tetap baik-baik saja. Ia pun lantas meminta Lani agar tetap beristirahat saja. Lani pun menuruti semua ucapan Rijal, karena ia tidak ingin terus-menerus membuat khawatir Rijal. Sementara Lani beristirahat, Rijal dan yang lainnya pun memilih untuk duduk di sudut ruangan untuk menjaga bara api agar tetap menyala. Karena kalau bara api tersebut sampai redup, mereka khawatir kondisi Elani yang kini sudah mulai membaik akan kembali menurun seperti sebelumnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari, sehingga perjalanan yang mereka semua tempuh dari Kalimati hingga sampai di Ranukumbolo memakan waktu kurang lebih 5 jam perjalanan sembari menandu Elani. Normalnya tidak selama itu, karena mereka turun bukan naik. Bukannya seharusnya waktu tempuh untuk turun itu jauh lebih cepat dibandingkan saat naik. Meski demikian, mereka tetap merasa lega karena saat ini kondisi Elani sudah mulai membaik. Rijal pun meminta tolong kepada Yoga dan juga Riko agar keduanya langsung turun ke bawah saat hari sudah mulai terang. Rijal meminta keduanya untuk meminta bantuan kepada tim SAR atau orang yang ada di base camp. Karena rasanya tidak mudah jika mereka harus menggunakan tandu darurat untuk membawa Elani turun ke bawah. Beruntung keduanya pun tidak menolak permintaan Rijal. Mereka justru dengan senang hati mau membantu dan bersedia untuk menuruti ucapan Rijal. Karena keduanya pun merasakan kekhawatiran yang sama seperti kekhawatiran yang dialami oleh Rijal. Meski dalam posisi terbaring lemah, Elani masih bisa mendengarkan semua obrolan mereka. Ketika ia sedang mendengarkan perbincangan di antara teman-teman itu, Lani tidak sengaja melihat keluar shelter. Betapa terkejutnya Elani ketika ia mendapati ratusan makhluk yang semula berjalan beriringan bersamanya saat ia sedang ditandu, berada di tempat yang sama seperti Elani. Mereka semua kini menatap tajam ke arah Elani. Namun wujud mereka semua benar-benar tidak mirip dengan wujud manusia pada umumnya. Mengerikan dan benar-benar membuat Elani ketakutan. Meski demikian, ada satu makhluk yang memiliki tubuh sempurna layaknya manusia pada umumnya. Perhatian Lani pun tertuju pada sosok itu. Sosok makhluk tersebut menyerupai seorang laki-laki. Ia berdiri begitu tegap di depan ratusan makhluk lain sembari membelakangi pandangan Lani. Apa mungkin sosok inilah
yang sudah menutup pandanganku sebelum sampai di sini? Tanya Lani di dalam hatinya. Itu hanya sekedar asumsi belaka Elani, sebab ia tidak benar-benar melihat sosok yang sudah menutup matanya sebelum itu. Karena penasaran, Elani pun bergegas untuk memanggil Rijal. Ia hanya ingin memastikan apa yang telah dilihatnya itu. Mas Rijal. Iya, Dek. Ada apa? Itu di luar siapa? Siapa yang kamu maksud? Gak ada siapa-siapa kok di luar. Di luar banyak orang, Mas. Oh, itu pendaki lain, Dek. Kamu tidur aja, Gi. Besok kita pulang ya. Memang benar, di luar sana sedang ada banyak pendaki lain yang sedang ngecamp di sekitaran Ranukumbolo. Sehingga tidak heran jika Rijal pun mengira yang dipertanyakan oleh Elani itu adalah para pendaki itu. Padahal sebetulnya sosok yang dimaksud Elani bukanlah pendaki yang saat ini berada di tempat yang sama seperti sebelumnya. Dalam hati Elani terus berkata bahwa apa yang dimaksud olehnya bukanlah para pendaki lain. Namun Elani belum mampu untuk menjelaskan semua yang dilihatnya kepada kawan-kawan yang lain, termasuk kakaknya Rijal. Sebab Elani tahu betul jika apa yang dilihatnya mungkin saja tidak bisa dilihat oleh kawan-kawan yang lain. Elani pun berusaha untuk mengabaikan mereka yang ada di luar sana. Ia bahkan berusaha untuk kembali memejamkan matanya dengan harapan sosok mengerikan itu tidak lagi menatap ke arahnya. Elani berusaha untuk tidur. Ia berharap kondisinya setelah tidur akan benar-benar membaik, sehingga ia tidak perlu lagi ditandu untuk bisa sampai di base camp. Namun saat ingin memejamkan matanya, secara tiba-tiba ia merasakan ada telapak tangan yang memegang lengannya, dan itu terasa sangat dingin. Entah sosok siapa yang ada di samping Elani ketika itu. Secara spontan, Lani pun berusaha untuk kembali membuka matanya yang sudah cukup berat. Ia melihat ada seorang pendaki cowok yang sedang berdiri tepat di sampingnya. Elani pun lantas memperhatikan sosok lelaki itu dari atas hingga ke bawah. Tiba-tiba sosok lelaki itu pun langsung berbisik tepat di telinga kiri Elani. Mbak, ojo turu. Nek sampean turu, wong-wong kae bakal nggawa sampean urip nang kene. Ucap cowok itu sambil menunjuk keluar. Lani tidak menjawab dan hanya memahami perkataan cowok itu. Lalu cowok itu melepaskan telapak tangannya dari lengan Lani dan beranjak keluar. Awalnya Lani mengira cowok tadi adalah kakaknya, tapi ternyata bukan, karena terlihat kakaknya masih duduk di sudut ruangan dengan yang lain. Mas Rijal. Iya, Dek. Ada apa? Itu tadi siapa, Mas? Siapa? Yang mana? Itu tadi yang datang ke sini. Gak ada siapa-siapa kok yang datang. Ada tadi Masnya yang duduk di sebelahku. Di sini Rijal bingung dengan maksud pertanyaan Lani itu, sebab Rijal tidak melihat kehadiran orang lain selain rombongannya dan beberapa pendaki lain yang memang membangun tenda tepat di depan Ranukumbolo. Karena tidak ingin adik perempuannya terus berhalusinasi, akhirnya Rijal pun menyuruh Elani untuk tidur terlebih dahulu, mengingat hari pun sudah mulai gelap. Rijal tidak ingin kondisi Elani justru akan menjadi memburuk. Pada akhirnya, Elani pun memilih untuk tertidur. Sementara teman-teman yang lain pun juga memilih untuk beristirahat, karena memang rasa lelah sudah benar-benar menggerogoti mereka semua. Di dalam tidurnya, tiba-tiba saja Elani merasakan ada sesuatu yang terbilang aneh. Entah itu nyata, ataupun hanya mimpi belaka. Elani tidak tahu pasti. Yang jelas secara tiba-tiba, matanya terbelalak. Ia tidak melihat teman-temannya yang lain. Di dalam penglihatannya, ia hanya melihat banyak sekali orang berkerumunan. Meskipun wajah mereka sama seperti manusia pada umumnya, tidak ada yang aneh. Elani pun beranjak dari lelapnya dan menghampiri kerumunan orang yang dilihatnya tersebut. Ia seakan-akan berada di sebuah pemukiman yang sangat asing baginya. Di mana ini?
Ini di mana ya? Ucap Elani lirih. Elani pun berjalan perlahan demi perlahan. Semua orang yang dilewati oleh Elani itu menatap Elani dengan tatapan yang keheranan. Wajah semua orang yang dilihat oleh Elani pun terlihat begitu pucat. Mata mereka semua memerah. Pakaian yang mereka kenakan nampak cukup asing. Mereka semua seperti mengenakan pakaian adat Jawa yang sudah tidak lagi dipakai oleh orang-orang di era sekarang. Elani benar-benar kebingungan. Ia bahkan berjalan tanpa tahu arah. Hingga akhirnya secara tiba-tiba, ada seorang laki-laki yang datang mendekat ke arahnya dan berjalan tepat di samping Elani. Jangan khawatir, kamu akan aman di sini. Ucap sosok lelaki itu dengan bahasa kerama yang begitu halus. Anehnya, wajah lelaki yang saat ini berada di hadapan Elani tidak sama dengan orang-orang yang ada di sekitar Elani. Wajah lelaki itu nampak begitu segar, bibirnya begitu merona, dan matanya tidak memerah sedikit pun. Kamu siapa? Aku temanmu, Elani. Kamu tidak usah khawatir ataupun kebingungan dengan tempat ini. Semua orang di sini begitu ramah, dan tempat ini sangat aman dan begitu nyaman untuk kamu singgahi. Di mana kawan-kawanku? Mereka ada, namun mereka tidak di sini. Lalu, mengapa aku ada di sini? Sosok lelaki itu kemudian menjelaskan alasan Elani bisa sampai di tempat yang saat ini dibejaki olehnya. Ia mengatakan bahwa Elani adalah bagian dari mereka semua. Bahkan jika Elani bersedia untuk singgah di tempat tersebut, maka Elani akan menjadi permaisuri di tempat itu. Meski mendapatkan penjelasan yang cukup detail dari lelaki itu, namun Elani masih belum paham dengan maksud dari perkataan lelaki itu. Apa aku tidak akan lagi mengalami rasa sakit? Apa aku bisa langsung sembuh? Tentu, kamu akan selalu baik di tempat ini. Lelaki itu pun kemudian membawa Elani ke sebuah tempat yang sangat mirip dengan sebuah kerajaan Jawa. Lengkap dengan pendopo besar yang terbentang di luar bangunan yang menyerupai sebuah kerajaan Jawa itu. Elani benar-benar merasa begitu takjub dengan kemegahan yang saat ini dilihatnya. Mata Elani terbelalak, dan bahkan ia tidak mampu mendefinisikan betapa indah dan megahnya bangunan di depannya itu. Ini di mana? Ini tempatku. Dan sebentar lagi akan menjadi tempatmu juga. Benarkah? Tanya Elani setengah tidak percaya. Lelaki itu pun tersenyum indah di hadapan Elani, seakan-akan menjelaskan bahwa semua kemegahan ini akan sesegera mungkin menjadi tempat singgah yang tepat untuk Elani. Setelah melihat kemegahan itu, tak terbesit sedikit pun di benak Elani tentang teman-temannya yang lain. Bahkan, ia pun tidak lagi mengingat kakak lelakinya, Rijal. Lelaki itu pun kemudian mengajak Elani untuk masuk dan mempersilahkan Elani untuk duduk dan menunggu. Elani pun mengikuti apa yang diarahkan oleh lelaki itu. Sembari duduk, Elani mulai melihat-lihat figura-figura yang tersusun rapi di dinding ruangan itu. Elani tidak henti-hentinya mengekspresikan rasa takjubnya. Pandangan Elani tiba-tiba saja tertuju ke satu figura yang berada tepat di ujung dinding. Wajah di dalam figura itu nampak tidak asing. Ia seperti menemukan dirinya di balik figura itu. Namun ia masih setengah tidak percaya jika gambar itu adalah dirinya. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu wajahku. Terlebih lagi, gambar yang ada di figura itu nampak begitu usang. Menandakan usia gambar itu yang sudah begitu lama. Ucap Elani mencoba untuk meyakinkan dirinya sendiri. Elani pun berkali-kali memandangi wajah di dalam figura itu untuk memastikan semuanya. Setelah dilihat lebih dalam dan lebih seksama lagi, wajah itu benar-benar sangat mirip dengan wajahnya. Bahkan tahi lalat pun sama berada tepat di atas bibir kanan miliknya. Tak lama kemudian Elani pun terkejut ketika mendapati wajah di dalam figura itu tiba-tiba mengeluarkan air mata.
Astagfirullahaladzim. Elani kaget. Bagaimana tidak? Wajah itu tiba-tiba mengeluarkan air mata dari kelopak matanya. Jika itu tetesan air hujan atau yang lainnya, rasanya tidak mungkin. Sebab di luar sana kondisinya sedang tidak hujan. Bahkan tembok di atas figura itu tidak basah sama sekali. Itu artinya air tersebut berasal dari dalam figura itu. Pertanda apa ya ini? Elani pun semakin gelisah. Ia kemudian memutuskan untuk kembali ke kursi di mana sebelumnya ia duduk. Ia pun berusaha untuk menepis pandangannya dari figura itu. Tak lama kemudian, Elani mencium bau anyir dari tempat di mana ia duduk. Baunya sangat mirip dengan aroma darah. Apa mungkin ada bangkai hewan ya di sini? Karena merasa tidak nyaman, Elani pun kemudian kembali beranjak dari tempat duduknya dan berusaha untuk mencari sumber aroma anyir tersebut. Ia mengendus-endus hingga aroma itu pun terasa begitu pekat ketika ia berada tepat di bawah figura yang mana ia dalam figura itu terdapat gambar yang sangat mirip dengan wajahnya. Elani lantas mencoba untuk memandang ke arah atas. Betapa terkejutnya Elani saat ia mendapati air mata yang keluar dari kelopak mata gambar itu nyatanya berubah menjadi darah. Bahkan darah itu pun sampai menetes tepat di atas rambut Elani. Lani pun merinding seketika. Ia masih berusaha untuk mencerna apa yang sebenarnya terjadi, karena semuanya terasa tidak masuk akal. Lani pun menyeka darah di atas rambutnya dan berusaha untuk memastikan apakah yang menetes di atas kepalanya itu benar-benar darah atau bukan. Benar saja. Setelah mencoba untuk memastikannya, itu benar-benar darah, dan aromanya pun sangat menyengat. Ya Tuhan, apalagi nih? Elani pun kemudian berjalan mundur beberapa langkah. Tak lama kemudian, secara tiba-tiba figura itu pun terjatuh tepat di hadapan Lani. Brak! Wajah di dalam figura itu nampak sangat jelas, dengan darah yang mengalir melalui kelopak mata di gambar yang sangat mirip dengan dirinya itu. Ia diam 1000 bahasa. Tak satu pun kata keluar dari mulut Elani saat itu. Wajahnya pun memucat seketika. Ia bahkan tidak melihat siapapun di sekelilingnya. Lelaki yang sebelumnya membawa dirinya masuk ke dalam tempat itu pun tidak kunjung muncul. Elani benar-benar bingung dengan apa yang harus dilakukan olehnya. Apa ia akan tetap berada di tempat itu dengan 1000 ketakutan yang muncul bertubi-tubi, atau ia akan keluar dengan arah yang tidak pasti? Tangan Elani benar-benar gemetar, ia merinding, ia ketakutan, ia benar-benar bimbang di tengah situasi yang semakin mencekam. Pergi, pergi. Bisik suara lelaki tepat di telinga kiri Elani. Ia menggema secara tiba-tiba hingga membuat Elani semakin merasakan ketakutan yang begitu hebat. Elani pun berjalan mundur setelahnya, karena ia benar-benar merasakan rasa takut yang begitu hebat. Namun saat ia akan mencari jalan keluar ataupun pintu untuk keluar, ia tidak melihatnya. Pintu yang sebelumnya dimasuki oleh Elani menghilang tanpa sebab. Kini Elani seperti berada di ruangan tak berpintu, dengan banyaknya figura dengan wajah yang terlihat begitu mengerikan. Ya Tuhan, tolong selamatkan saya. Saya mohon. Ucap penuh dengan kebimbangan. Elani benar-benar dihadapkan dalam situasi yang benar-benar membuatnya panik bukan main. Di satu sisi, bisikan yang memintanya untuk pergi terus menggema. Namun di sisi lainnya, ia tidak melihat satupun pintu yang bisa membawanya keluar dari ruang hampa yang saat ini dipijaki olehnya. Di tengah kebingungan yang mendera, Elani pun sempat berpikir apa yang sebenarnya salah dari dirinya, hingga ia berada di situasi saat ini. Sepanjang pendakian menuju puncak Semeru, Elani merasa bahwa dirinya tidak pernah sekalipun bersikap buruk. Bahkan ucapan yang dilontarkan dari mulutnya pun selalu terjaga. Ia sangat berhati-hati dalam berucap. Apa yang salah dariku? Kata Elani kala itu. Setelah berada di situasi yang sangat terhimpit seperti ini,
Ia baru mengingat semua teman-temannya, terutama kakak lelakinya Rijal. Mas Rijal, tolong selamatkan aku, Mas. Ucap Elani sembari menangis tidak berdaya. Elani terus memohon pertolongan Tuhan. Ia tidak henti-hentinya mengucap doa di setiap detik yang dilalui olehnya. Sebab tidak ada genggaman lain yang bisa menjadi tempatnya berteduh selain Tuhan. Meskipun ia kerap kali lalai dalam ibadah kesehariannya, bukankah Tuhan selalu melihat siapapun hambanya yang terus memohon? Tak lama kemudian, sosok lelaki yang sebelumnya membawa Elani masuk pun bersua meskipun tanpa wujud yang nyata. Sosok itu tertawa terbahak-bahak melihat raut wajah Elani yang begitu kebingungan. Kamu tidak akan bisa lepas dari jeratanku, ucap suara lelaki itu dalam bahasa Jawa kuno. Elani hanya bisa menangis dan terus menangis. Rasa takutnya benar-benar nyata. Suara lelaki itu terus menggema, seakan-akan menjeratkan untuk tetap singgah di tempat yang bahkan Elani sendiri tidak tahu adanya. Meskipun semula ia merasa cukup nyaman karena kemegahan yang ditawarkan, namun perlahan-lahan takdir mulai menunjukkan semua keganjilan yang begitu mengerikan. Sampai di titik Elani pun mulai merasa pasrah dengan takdir hidupnya sendiri. Ia sudah tidak mampu lagi berbuat apapun. Suara yang terus menggema terus seakan-akan mampu mencabik-cabik Elani hingga runtuh berkeping-keping. Elani hanya bisa menutup telinga dan matanya. Ia tidak ingin mendengar ataupun melihat apapun saat ini. Elani tidak henti-hentinya mengucap istighfar. Matanya masih tertutup dengan kuat, telinganya pun ia tutup begitu rapat. Hingga tak lama kemudian, ia merasakan ada tangan yang menepuk pundaknya, dan tak lama kemudian suara yang terus menggema pun mulai mereda seketika. Kesunyian yang saat ini dirasakan oleh Elani. Ia pun kemudian mencoba untuk memberanikan diri membuka mata dan telinganya. Ia merasa bahwa semuanya sudah aman dan tidak ada lagi keganjilan di luar sana. Setelah membuka matanya, Elani benar-benar kaget setelah ia mendapati bahwa dirinya saat ini berada di tengah-tengah kerumunan orang yang sebelumnya dilihat olehnya sesaat sebelum masuk ke dalam kerajaan Jawa kuno itu. Namun anehnya, saat ini wajah semua orang di hadapan Elani itu sangat-sangat mengerikan. Meskipun tidak ada satu kata pun terucap dari mulut mereka semua. Saat melihat keberadaan Elani, semua orang dengan wajah mengerikan itu pun satu persatu mulai menatap Elani dengan tatapan yang nampak begitu mencekam. Elani pun syok, bukan kepalang. Alhasil ia pun berlari sekencang-kencangnya untuk menghindar dari amukan mereka semua. Suasana kala itu benar-benar gelap dan sangat mencekam bagi Elani. Ia pun memilih untuk masuk menyusuri hutan yang nampak begitu lebat dan seperti belum terjamah oleh manusia. Meski demikian, Elani tetap menerobosnya karena ia tidak memiliki pilihan lain. Elani berharap apa yang dilaluinya saat ini hanyalah mimpi. Di sepanjang jalan sembari ia terus berlari, ia terus menampari pipi kanan dan pipi kirinya sekencang mungkin. Sesekali ia merasakan rasa sakit, namun sesekali rasa sakit itu pun tidak dirasa olehnya. Elani terus menjerit sembari memanggil-manggil nama semua teman-temannya, berharap ada dari mereka yang mendengar teriakannya tersebut. Mas Rijal, Sinta, Mas Yoga, tolong selamatkan saya. Elani terus-menerus berteriak, namun tidak satu pun yang mendengarnya. Elani terus bertanya-tanya tentang kemana perginya sosok lelaki yang sebelumnya menolong Elani di sepanjang perjalanan dari Kalimati menuju Ranukumbolo. Sosok lelaki yang berbisik lirih padanya. Sosok lelaki yang sudah menutupi matanya dari wajah-wajah orang yang mengerikan yang terus-menerus menampakkan wujudnya di hadapan Elani. Kemana perginya sosok lelaki itu? Mengapa sekarang ia tidak kunjung datang untuk menolongnya? Apa lelaki itu sama dengan lelaki yang telah membawaku untuk masuk ke dalam jeratan lembah nan mengerikan ini?
Apa mereka sosok yang sama, atau keduanya justru sosok yang berbeda? Karena merasakan lelah yang begitu hebat, Elani pun memutuskan untuk berhenti dan bersembunyi di balik pohon besar yang kebetulan berada tidak jauh dari tempatnya berdiri. Di balik pohon itu, Elani terus memandangi ke arah kerumunan sosok-sosok mengerikan itu. Elani terus bertanya-tanya, mengapa mereka terus-menerus mengejar dirinya? Lagi dan lagi ia terus bertanya, apa yang salah dengan dirinya? Sehingga sosok mengerikan itu seperti ingin menerkam Elani. Di tengah keracut-meracutan kondisi yang saat ini dialami oleh Elani, ia mengingat sebuah perkataan dari mendiang kakeknya sebelum wafat 1 tahun yang lalu. Sang kakek sempat mengatakan bahwa ada sosok yang menjaga diri Elani. Sosok itu menjaga garis keturunan sesepuh terdahulunya, dan Elani lah yang dipilih. Namun ketika itu, Elani enggan untuk percaya dengan apa yang diucapkan oleh sang kakek. Karena menurutnya, apa yang diucapkan oleh sang kakek terbilang tidak masuk akal. Rasanya tidak mungkin ada sosok pelindung di balik dirinya, sebab Elani tidak pernah merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasa bahwa dirinya normal seperti orang-orang pada umumnya. Meskipun tidak dipungkiri jika Lani kerap kali mendapati mimpi aneh, di mana ia kerap kali bertemu dengan sosok lelaki yang hanya hadir di balik bayangan semata, tanpa ucap ataupun kata, hanya datang untuk sekedar menyapa, sehingga Elani pun meyakini bahwa mimpi-mimpi tersebut hanyalah bunga tidur belaka. Namun kejadian yang saat ini dialami olehnya membuat mata hati Elani pun berlahan-lahan mulai terbuka. Apa mungkin peristiwa yang aku alami ada kaitannya dengan ucapan kakek dulu? Elani berpikir. Lani pun sangat ingin menyatakan semuanya kepada Rijal sang kakaknya. Elani yakin Rijal mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh Lani, terutama tentang dirinya sendiri. Tapi bagaimana cara Lani menjumpai sang kakak? Sedangkan saat ini ia diambang kebimbangan yang tidak kunjung menemui titik jelasnya. Aku harus pergi sejauh mungkin. Aku yakin aku akan segera bertemu dengan mereka semua. Elani pun memilih untuk melanjutkan perjalanannya. Meskipun rasanya sangat melelahkan, Lani tidak makan ataupun minum, sebab ia tidak membawa perbekalan apapun. Ia bahkan tidak ingat bagaimana ia bisa sampai masuk ke dalam jeratan lembah mengerikan ini. Dari kejauhan Lani melihat ada cahaya putih. Ia pun memilih untuk berjalan mendekat ke arahnya. Mungkin cahaya itu akan membawaku keluar dari tempat ini. Perlahan namun pasti, langkah Elani pun mulai mengarah ke cahaya putih yang dilihat olehnya. Hingga akhirnya ia pun sampai di titik di mana cahaya putih itu terlihat begitu jelas. Ia pun bergegas untuk melewatinya. Setelah masuk ke dalam cahaya putih itu, Lani pun merasakan sesuatu hal yang begitu aneh. Kepalanya mendadak pusing, dan bayangannya pun kabur seketika. Tubuhnya mulai lemas, dan tiba-tiba tubuhnya pun tumbang seketika. Brak. Elani, bangun El. Suara yang begitu mirip dengan suara Rijal. Elani mendengar suara Rijal yang terus-menerus memanggil namanya. Ia pun perlahan-lahan mulai membuka matanya. Saat seluruh matanya sudah terbuka, Elani benar-benar kaget ketika melihat semua orang sudah mengitari tubuhnya. Elani, kamu sadar, Dek? Ada apa, Mas? Lani benar-benar kaget ketika ia mendapati dirinya masih terbaring lemah di atas tandu buatan kakak lelakinya itu. Di sekitar Elani ada beberapa pendaki lain yang sedang berdiri mengitari tubuhnya dengan wajah penuh kekhawatiran. Semua teman-teman Elani, bahkan Rijal pun berada tepat di samping Lani. Wajah mereka begitu sembab, layaknya seseorang yang baru saja selesai menangis semalam suntuk. Ada apa, Mas? Ada apa? Dia bertanya mengulang-ulang pertanyaan yang sama. Rijal pun langsung memeluk Lani dengan begitu erat. Lani benar-benar kaget dengan sikap Rijal, sebab ia tidak biasanya bersikap sedemikian,
Pelukan Rijal benar-benar erat hingga Lani pun merasa kesulitan saat akan melepaskannya. Lani pun kemudian membiarkan Rijal terus-menerus memeluk tubuhnya, sampai Rijal benar-benar sudah merasakan ketenangan di dalam dirinya. Setelah melepaskan pelukannya, Rijal pun berusaha memastikan kondisi Lani setelahnya. Kamu baik-baik saja kan, Dek? Rijal bertanya. Rijal pun kemudian menceritakan kondisi Elani saat Elani terlelap dari tidurnya. Rijal berkata, jika Elani terus berteriak meminta tolong, bahkan ia terus memanggil-manggil satu persatu nama dari mereka, semua tanpa henti. Tangis Elani pecah namun matanya terus terpejam. Rijal sudah berusaha untuk membangunkan Lani, namun tubuh Lani seakan-akan terpenjara. Wajah Elani benar-benar ketakutan. Tangisannya bahkan pecah di dalam lelapnya tersebut. Rijal dan yang lainnya sempat khawatir dengan kondisi Lani. Mereka khawatir kali ini takdir buruk justru berpihak kepada Lani. Lani pun kemudian menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Ia menceritakan tentang peristiwa di mana dia terjerat di dalam dimensi ruang yang begitu menyeramkan. Dihadapkan dengan situasi mengerikan yang hampir merenggut nyawanya. Ia terus-menerus meminta untuk singgah di dimensi itu. Ia benar-benar ketakutan. Beruntung cahaya putih menyelamatkan Lani, hingga ia mampu keluar dari dimensi ganjil tersebut. Beruntung kamu masih selamat, Dek. Tapi aku takut, Mas. Gak apa-apa, ada Mas di sini, Dek. Rijal pun kemudian mengambil mineral di dalam ranselnya dan bergegas untuk memberikannya kepada Elani, berharap kondisi Lani akan pulih seutuhnya. Lani pun langsung meraih mineral tersebut untuk menenggaknya hingga habis. Setelahnya Lani pun terdiam sembari merenung. Ia masih berusaha untuk mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Jika memang peristiwa yang dialami olehnya adalah sebuah mimpi, mengapa semua terlihat begitu nyata? Lani pun menatap ke arah luar shelter. Betapa terkejutnya Lani ketika ia mendapati ada ribuan makhluk mengerikan di luar sana. Makhluk-makhluk itu benar-benar sama dengan makhluk-makhluk yang ditemuinya di dalam dimensi sebelumnya. Rasa takut pun menyambar Lani begitu saja. Mas, mereka siapa? Di luar sana siapa, Mas? Lani terus mengulang perkataan dengan penuh rasa takut. Kenapa, Dek? Mereka para pendaki yang kebetulan singgah di Ranukumbolo. Lani pun berusaha untuk duduk untuk memastikan apa yang dilihatnya. Meskipun tubuhnya masih lemas, namun ia berusaha untuk memaksakan diri. Kok kamu duduk, Dek? Tubuh kamu masih begitu lemas, bukan? Itu siapa, Mas? Kata Lani sembari menunjuk ke arah luar shelter dengan wajah ketakutan. Mereka para pendaki, Dek. Karena memang di luar sana ada beberapa pendaki lain yang kebetulan singgah di Ranukumbolo. Dan Rijal memang tidak melihat makhluk-makhluk lain yang dilihat oleh Elani. Sementara Elani terus berusaha memastikannya dengan terus menanyakan hal yang serupa kepada Rijal. Bukan pendaki yang dimaksud olehku, Mas. Tapi mereka. Mereka siapa? Gak ada siapa-siapa selain kita dan para pendaki di luar shelter ini. Lani semakin yakin jika semua peristiwa mengerikan yang dialaminya bukan hanya sekedar mimpi belaka. Namun itu adalah peristiwa nyata. Entah ragaku dibawa untuk masuk ke dalam dimensi itu atau hal lainnya. Lani benar-benar belum mampu untuk mencerna semua hal yang terjadi dalam dirinya. Rasa takut semakin membayang-bayangi diri Elani. Semua makhluk yang saat ini berada di depan shelter benar-benar mirip dengan makhluk-makhluk yang sebelumnya ditemui olehnya. Sangat mirip, bahkan tidak ada yang berbeda sedikitpun. Mas, aku takut. Takut kenapa? Apa yang kamu lihat? Lani pun menceritakan makhluk-makhluk mengerikan yang dilihat olehnya. Rijal pun berusaha untuk meyakinkan Lani bahwa apa yang dilihat olehnya adalah halusinasi semata, akibat gejala hipotermia yang hampir meregang nyawanya.
Rizal terus meminta Elani untuk terus beristighfar agar kondisi mentalnya itu bisa jauh lebih tenang. Elani mencoba untuk meyakinkan dirinya jika semua yang terjadi padanya dan juga makhluk-makhluk yang mengerikan yang berada di luar sana hanya halusinasi semata. Ia pun berusaha untuk kembali mebaringkan tubuhnya karena rasa pusing menderanya. Namun secara tiba-tiba ia mendengar suara menyeramkan dari luar. Teriak suara menyeramkan di luar sana. Elani pun kembali menengok ke arah luar. Dan ratusan makhluk mengerikan itu ternyata masih ada di luar sana. Lani ketakutan dan ia bahkan langsung memeluk kakaknya. Mas, aku nggak halusinasi. Mereka semua di luar sana. Mereka seperti akan membawaku pergi. Di luar sana tidak ada siapapun, Dek. Tenang saja. Mas, ayo pulang. Aku takut sama mereka. Ayo pulang, Mas. Iya, Dek, tenang saja, nanti kita pulang. Tapi nunggu pagi ya. Tapi aku takut, Mas, sama mereka. Mereka sangat menakutkan. Semula Rizal tidak percaya dengan apa yang dilihat Elani. Namun karena Elani terus-menerus merasakan ketakutan hebat, bahkan ia sampai histeris, Rizal pun semakin yakin jika memang ada sesuatu di luar sana. Ia pun kemudian berusaha untuk memastikannya dengan keluar dari bangunan shelter. Mas, jangan keluar. Di sini aja. Perintah Elani pada kakaknya karena dia ketakutan. Pandangan Lani terus mengarah keluar shelter. Namun secara tiba-tiba, ada sosok lelaki yang terus-menerus menutupi pandangan Lani. Sosok lelaki itu berdiri membelakangi semua makhluk mengerikan yang dilihat olehnya. Lani terus memeluk kakak lelakinya itu dengan begitu erat. Ia benar-benar ketakutan. Ia bahkan terus histeris. Alhasil, Rizal pun meminta tolong kepada Yoga untuk melihat ke arah luar shelter untuk memastikan apa yang dilihat oleh Elani. Yoga, minta tolong lihatin keluar dong. Kenapa emangnya, Jal? Itu, Elani seperti melihat sesuatu. Yoga pun menuruti ucapan Rizal. Ia lantas bergegas untuk keluar. Ia mencoba untuk mengamati semua sisi di luar shelter. Namun ia tidak melihat apapun. Namun ketika ia akan masuk kembali ke dalam shelter, secara tiba-tiba ia melihat bayangan hitam yang datang secepat kilat, hingga sempat membuat Yoga benar-benar kaget. Tak lama kemudian, ia bahkan mendengar suara burung gagak dari atas shelter. Hal tersebut sempat membuat Yoga benar-benar merinding. Ia pun langsung masuk ke dalam shelter dan berbincang kepada Rizal. Sumpah, Jal, di luar sana benar-benar mencekam. Tadi aku sempat melihat bayangan hitam, namun benar-benar kilat. Setelah itu, justru aku mendengar suara burung gagak di atas shelter ini. Sepertinya memang ada yang tidak beres, Jal. Rizal pun di situ semakin khawatir, karena itu artinya Elani benar-benar melihat sesuatu yang tidak benar di luar sana. Sementara di malam itu hanya Rizal, Yoga, dan Elani yang masih terjaga dan teman lainnya justru masih terlelap tidur dengan begitu pulas. Elani masih benar-benar terjaga di tengah kekhawatirannya. Ia terus memandangi ke arah lelaki di luar shelter. Lelaki yang terus menjaga pandangan Elani agar tidak terus-menerus melihat ke arah makhluk-makhluk mengerikan itu. Namun secara tiba-tiba, tepat di samping Elani muncul sosok lelaki yang sangat mirip dengan lelaki yang ada di dalam lelapnya sebelum ini. Lelaki yang sudah membawanya masuk ke dalam dimensi gelap yang mampu membuat Elani benar-benar ketakutan. Lani pun lantas memeluk Rizal dengan sangat erat. Sesekali Lani mencoba untuk mencuri-curi pandang. Ia melihat lelaki di sampingnya itu sedang beradu tatap dengan lelaki di luar sana. Lelaki yang terus melindungi pandangan Elani itu. Keduanya seakan-akan memiliki visi yang berbeda. Keduanya seakan berselisih paham. Lani yakin di antara keduanya pasti ada sosok pelindung yang selama ini bersemayam di tubuh Elani.
Lani merasa bahwa waktu begitu lambat berjalan, padahal ia sangat ingin pagi lekas datang karena ia tidak sanggup lagi berada di tengah-tengah peristiwa buruk yang saat ini dialami olehnya. Dek, lebih baik kamu tidur aja ya. Tapi bagaimana dengan mereka semua, Mas? Mereka biar Mas saja yang urus. Kamu tidur aja ya. Lani pun menuruti ucapan Rijal. Ia kemudian memilih tidur dan memilih untuk mengabaikan dua sosok lelaki yang berada tak jauh dari dirinya. Kedua lelaki yang terus beradu tatap dengan tatapan yang benar-benar mengerikan. Tidur Elani tidak begitu nyenyak. Ia pun kemudian terbangun dan kembali melihat ke arah luar shelter. Elani tidak lagi melihat sosok lelaki sebelumnya. Sosok lelaki yang berdiri tepat di luar shelter menutupi ratusan makhluk mengerikan itu. Sosok lelaki lain yang sebelumnya berada di samping Elani pun sudah tidak ada. Lani merasa lega karena semua makhluk mengerikan itu nyatanya sudah enyah dari hadapan Lani. Meskipun ia sendiri masih terus bertanya-tanya, apa penyebab dari semua keganjilan yang terjadi padanya? Apa memang ucapan kakek sebelum ia meninggal dulu ada kaitannya dengan apa yang dialaminya sekarang atau tidak? Lani pun memilih untuk duduk. Yoga pun dengan sigap memberikan makanan hangat kepada Lani, sementara Rijal masih berada tepat di samping Lani. Kala itu waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Yoga pun kemudian membangunkan Riko dan mengajaknya untuk turun guna meminta pertolongan ke bawah sembari membawa barang milik Lani. Lani sangat bersyukur sebab semua kawan yang saat ini bersamanya itu sangat-sangatlah tulus membantu Lani yang terus mengalami kondisi buruk di sepanjang perjalanan. Kalau Lani tidak bersama mereka, Lani tidak bisa membayangkan keselamatan dirinya. Lani pun kemudian mencoba untuk berbincang dengan Rijal dengan hal yang ingin ditanyakan kepada Rijal, terutama tentang keganjilan yang terus-menerus dialami oleh Lani sejauh ini. Mas, boleh Lani tanya sesuatu nggak ke Mas Rijal? Tentu boleh lah. Mau tanya apa? Kenapa Lani terus mengalami hal buruk ya, Mas? Semua keganjilan seakan-akan muncul di hadapan Lani dan terus membuat Lani ketakutan, Mas. Enggak, Mas. Aku selalu jaga sikap dan jaga ucap. Apa kamu pernah menemukan sesuatu di sini dan menyimpannya? Nggak ada, Mas. Sumpah nggak ada, saya nggak menemukan apa-apa. Apa kamu membawa atau memakai sesuatu yang menurut kamu janggal? Aku cuma pakai ini, Mas. Kalung pemberian kakek. Rijal pun mulai mengamati kalung yang dipakai oleh Elani. Sebab kalung itu nampak tidak asing. Kalung yang dikenakan Lani adalah kalung yang biasa dikenakan oleh sang kakek. Rijal pernah menanyakan perihal kalung itu kepada kakeknya dulu, dan sang kakek hanya menyebut bahwa kalung itu adalah kalung pelindung. Dek, kalung itu lepaskan sekarang, Dek. Loh, kenapa, Mas? Ayo lepaskan sekarang. Rijal pun meraih kalung Elani dan langsung menyimpannya di saku celana miliknya. Ia kemudian menceritakan perihal kalung itu kepada Lani. Kalung jimat yang dimiliki oleh mbahnya mereka dulu. Rijal kemudian menceritakan perihal sosok kakek mereka yang tidak diketahui oleh Lani. Sang kakek merupakan orang pintar yang memiliki banyak jimat dan selalu bercengkrama dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Rijal bahkan baru tahu jika sang kakek sempat mengatakan bahwa dirinya mewariskan sosok pelindung di tubuh Elani. Itu artinya sepanjang pendakian kemungkinan makhluk yang ada di tubuh Lani bergesekan dengan makhluk-makhluk yang ada di Semeru. Apa sempat ada sosok yang meminta kamu singgah di sini? Iya, Mas. Saat aku terlelap tidur, aku masuk ke dalam dimensi mereka. Kamu bisa lepas dari jeratan dimensi itu? Alhamdulillah, Mas, bisa. Aku bisa melepaskan diri sekuat tenagaku. Sontak Rijal pun langsung memeluk Elani dengan begitu erat. Ia benar-benar tidak menyangka jika semua hal buruk yang menimpa Lani
nyatanya bermula dari tubuh Lani sendiri. Sosok pelindung dan jimat yang ada di tubuh Lani yang secara tidak langsung diwariskan oleh sang kakek, nyatanya hampir membuat Lani meregang nyawa di Semeru. Itu artinya Lani sesegera mungkin dibawa turun ke bawah agar makhluk-makhluk ganjil di Semeru tidak lagi menyerang Lani. Rijal terus menunggu kedatangan tim penyelamat yang dipanggil oleh Yoga dengan perasaan yang sangat khawatir. Karena semakin lama mereka datang, maka kemungkinan hal ganjil itu akan datang kembali akan lebih sangat kuat. Rijal pun kemudian memutar otak untuk mencegah kedatangan makhluk-makhluk mengerikan itu lagi. Ia pun berencana untuk membakar jimat milik Elani. Namun Rijal tidak ingin meninggalkan Lani seorang diri. Ia kemudian membangunkan Sinta dan yang lain untuk menemani Lani. Teman-teman yang lain menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Rijal enggan untuk menjelaskannya, sebab ia tidak ingin membuat kawan-kawan yang lain merasa khawatir dan mungkin merasa begitu ketakutan. Rijal pun bergegas untuk pergi keluar shelter dan langsung membakar jimat yang ia ambil dari Lani. Dengan perasaan was-was, jimat tersebut berhasil dibakar oleh Rijal. Ia berharap makhluk-makhluk itu tidak akan datang untuk mengganggu Lani. Setelahnya Rijal pun kembali ke dalam shelter. Setelah jimat itu terbakar, kondisi Elani pun perlahan-lahan mulai membaik. Bibirnya yang semula memucat, perlahan-lahan mulai kembali seperti sedia kala. Tenaganya pun mulai pulih seperti sedia kala. Rijal dan kawan-kawan pun merasa begitu lega melihat perubahan dari Lani yang sudah mulai mengarah ke hal yang baik. Rijal pun kemudian mengajak Elani untuk berjemur, karena memang cahaya matahari sudah mulai menunjukkan cahayanya pagi itu, sehingga sangat cocok untuk berjemur di bawah terik matahari. Elani pun menuruti ajakan sang kakak. Kawan-kawan lain pun mengikuti keduanya. Kini Elani berjemur tepat di bawah sinar matahari, seperti seorang bayi yang baru lahir ke bumi. Kini perlahan-lahan tubuhnya pun mulai hangat lagi. Sembari berjemur, Elani mencoba mengamati sekelilingnya untuk memastikan keberadaan makhluk-makhluk itu. Nyatanya, mereka semua sudah benar-benar enyah. Elani pun merasa sangat lega dan begitu bersyukur karena ia sudah mampu bertahan sampai sejauh ini. Tepat di jam 8 pagi, tim penyelamat beserta Yoga dan Reiko pun datang. Mereka langsung menghampiri Elani dan yang lainnya yang saat itu sedang berjemur di depan shelter. Sementara pandangan Elani masih fokus melihat sekitar untuk memastikan bahwa makhluk-makhluk itu benar-benar sudah enyah. Elani pun kemudian ditandu oleh tim penolong turun ke bawah dengan diikuti oleh Rijal dan kawan-kawan yang lain. Kegelisahan masih sangat kental dirasakan oleh Elani. Bagaimana tidak, ia masih mengingat sosok lelaki yang terus menutupi makhluk-makhluk mengerikan itu semalam. Apa mungkin sosok lelaki itu memang seorang pendaki? Namun jika benar, rasanya tidak mungkin, karena pandangan ia selalu mengarah kepada Elani dan ia benar-benar berdiri untuk menutupi keberadaan makhluk-makhluk mengerikan itu. Namun jika sosok lelaki itu adalah makhluk tak kasat mata, mungkin ia sudah kembali ke asalnya. Namun aku sangat-sangat bersyukur karena sosok pelindung itu nyatanya benar-benar ada dan benar-benar mampu untuk melindungiku. Meskipun keberadaannya nyatanya membuat gesekan di antara makhluk-makhluk yang ada di Gunung Semeru. Perjalanan pun dilanjutkan. Tujuan utama mereka kali ini adalah Ranupani, tempat awal di mana pendakian dimulai. Meskipun mereka tidak berhasil sampai di puncak Semeru, namun mereka masih begitu bersyukur karena tidak kehilangan Elani saat pendakian mencekam ini. Meskipun semua pikiran mereka sudah benar-benar negatif, namun nyatanya takdir baik berpihak kepada Elani dan mereka semua. Sesampainya di Ranupani, Elani pun langsung dibawa ke ruang kesehatan untuk diberikan pengobatan. Meskipun sebelumnya kondisi Elani sudah membaik, namun sesampainya di Ranupani, ia kembali lemes. Akhirnya tim penyelamat pun memutuskan untuk mendatangkan ambulan untuk membawa Elani ke puskesmas terdekat.
Elani ditemani oleh Rijal menuju puskesmas terdekat untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Sesampainya di sana, Rijal langsung menghubungi keluarganya. Setelah itu, Elani pun langsung dirujuk ke rumah sakit di daerah Malang untuk memulihkan, karena memang kondisi Elani saat itu cukup mengkhawatirkan dan pihak keluarga tidak ingin mengambil resiko yang lebih lanjut. Beberapa hari setelah itu, Lani sudah dinyatakan sembuh dan sudah bisa dibawa pulang. Kemudian dia menceritakan kejadian di Ranukumbolo malam itu ke kakaknya dengan detail. Sebab sebelumnya Elani hanya menceritakan sekilas tentang apa yang dialaminya di Ranukumbolo. Semenjak kejadian itu, Rijal sudah tidak mau lagi mengajak Lani mendaki gunung, karena takut kejadian serupa terjadi lagi pada dirinya. Meskipun sesekali Lani merajuk ingin ikut untuk yang terakhir kalinya, dan pendakian ke Gunung Semeru itu sudah menjadi pendakian terakhir Elani. Cerita ini selesai tamat sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.